Halo, loha sobat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di live classes TPA, TPS, UTBK. Siap-siap bagi sobat belajar di rumah yang sedang mempersiapkan dirinya untuk UTBK 2021. Di sini akan kita bahas soal-soal standar UTBK atau SBMPTN yang akan diprediksi keluar pada 2021. Oke, sebelumnya kita warming up dulu ya, pemanasan biar panas. Yes, soal pemanasan nomor 1 di sini, jika dia sama dengan n pangkat 2 tambah 1 dan aku n pangkat 3 dengan n adalah bilangan bulat, maka hubungan yang terjadi, apakah dia lebih besar dari aku, dia kurang dari aku, dia sama dengan aku, hubungan dia dan aku tidak dapat ditentukan, dia sama dengan 2 kali aku. Silakan. Saya pikir 1 menit untuk pemanasan cukup. Itu soal pertama. Soal kedua, untuk pemanasan kita menghitung. Dan di sini digit terakhir dari hasil 3 pangkat 2020 dikali 6 pangkat 2021. Happy New Year. Oke, 6 pangkat 2021 adalah berapa sih digit terakhir? 1 kah? 2 kah? 3 kah? 6 atau 7 kah? Oke, warming up 1 menit di soal keduanya. Sudah ketemu sobat belajar kira-kira? Sudah panaskah? Oke, makin panasin, kita bikin pembahasannya. Pada soal nomor 1 di sini, dilihat dia itu adalah n pangkat 2 tambah 1, sedangkan aku adalah n pangkat 3. Kita tentukan saja deh, di sini kita harus teliti dan cermat. Cluenya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu kalau negatif 0 atau positif. Berarti jika n-nya itu adalah positif, 0, negatif, kira-kira hubungannya apa sih? Ketika dimasukkan positif pada n si dia, positif, misalkan kita ambil 2 deh, 2 pangkat 2 tambah 1, dia hasilnya adalah positif. Oke. Sedangkan pada aku, ketika dia dimasukkan positif juga positif. Di sini pada 0, ketika n-nya 0, dia hasilnya positif 1 untuk si dia. Ketika dimasukkan ke aku, dia hasilnya ya 0. Agak rumit nih di sini nih hubungannya. Kalau negatif, misalkan kita ambil negatif 2, bilangan negatif apabila dipangkatkan 2, dia hasilnya pasti positif. Si dianya positif, sedangkan si akunya menjadi negatif. Bilangan negatif dipangkatkan 3, hasilnya negatif. Hubungannya tidak konsisten, maka hubungan dia dan aku tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena nggak konsisten. Ketika n-nya negatif, plus minus. Ketika n-nya 0, plus dan 0. Ketika n-nya positif, plus dan plus. Tidak konsisten. Maka hubungan yang terjadi adalah yang D. Hubungan dia dan aku tidak konsisten. Lanjut, untuk soal kedua, digit terakhir dari 3 pangkat 2020 dikali 6 pangkat 2021. Happy New Year, selamat tahun baru 2021 adalah berapa? Apakah kita menghitungnya 3 pangkat 2020, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai dengan 2020 kali? Nggak mungkin dong. Bukan nggak mungkin, bisa aja bagi yang niat. 6 pangkat 2021 juga sama, bagi yang niat. Tapi seniat-niatnya orang kan ada capeknya juga. Kita gunakan trik saja. Oke, kita gunakan trik. Bagaimana dengan pemangkatan 3? Misalkan kita ambil 3 pangkat 1. Hasilnya 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 dihasilkan 81. 3 pangkat 5 akan menghasilkan 243. Kita lihat digit terakhirnya 3, 9, 7, 1, 3. Di sini mengulang. Oke.
Begitu juga kalau 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 kan 729. Dia mengulang di kelipatan 2. Maka kita ambil 2020 ini kira-kira kelipatan berapa? Kelipatan 2, iya. Tapi juga dia juga termasuk kelipatan 4. Maka kita ambil yang terbesar. 3 pangkat 2020. Karena 2020 merupakan kelipatan 4. Maka dia akan menghasilkan digit terakhirnya pasti adalah, anggap ya digit terakhirnya itu pasti adalah 1. Bagaimana dengan 6? Kita cek lagi dengan cara yang sama. 6 pangkat 1 ya 6. 6 pangkat 2 ya 36. 6 pangkat 3 216. 6 pangkat 4 pasti digit terakhirnya berapa? 6 juga dong. Semua pangkat 6 dipangkatkan, digit terakhirnya pasti 6. Oke. Maka untuk 6 pangkat 2021 dia akan menemui digit terakhirnya juga 6. Tinggal kita kali karena hasil kali dari digit terakhir. Digit terakhirnya berapa? 6 kali 1 ya 6. A, B, C, D, E. Oke, yang D. 2 soal untuk pemanasan sudah panas. Kita lanjut ke soal-soal berikutnya yang lebih panas hot lagi. Lanjut. Di sini. Jika AB merupakan bilangan prima 2 digit dan BA juga merupakan bilangan prima, maka jumlah dari semua bilangan BA antara 40 dan 90. Bilangan antara 40 sampai dengan 90 itu kita cari bilangan primanya. Namun jika ditukar posisi antara digit satuan dengan digit puluhan ditukar, dia juga menjadi prima. Kalau 40 sampai 90 berarti ketika puluhannya 4. Ketika puluhannya 4 dibalik, maka dia tidak mungkin prima. Berarti ini adalah BA, ini AB. Oke, dia tidak mungkin prima, tidak mungkin prima. Pada AB tidak prima. Oke. Pada puluhannya 5, 51 ya prima, 52 bukan prima, 53 prima. Tapi apabila kita balik dia tidak jadi prima untuk prima karena semua bilangan yang digit terakhirnya 5 bisa dibagi 5. Juga sama, idem. Tidak prima. 60-an juga sama untuk BA. Artinya di sini digit terakhirnya 6. 6 kan bisa dibagi 2 dan 3, berarti dia juga idem, bukan prima. Oke. Lanjut. Untuk dengan puluhannya 7. Mungkin nggak dia bisa jadi prima? Oke, 7. Masih mungkin. Contoh, misalkan 73. 73 dia bisa jadi 37. Ya. Mungkin dong. 71 mungkin dibalik jadi 17. Yes, jadi kita mulai dengan 71. Untuk puluhannya 7 dia bisa menjadi 17, bisa menjadi 72, 27, sama-sama bukan prima. 73, 37. Oke, 37. 74 nggak mungkin lah ya. 75 juga nggak mungkin. 76 nggak mungkin. 77 masih bisa. 78, 79. 79 prima bukan? Yes, prima. Kalau dibalik 9, 7, 97 prima? Iya, prima. Berarti di sini adalah 97. Maka untuk digit 7 yang terakhir itu adalah 71, 73, 79. Oke, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Yang ditanya apa? Oh, masih ada 8 ya. Tapi kan kalau 80-an juga sama idem, dia tidak mungkin jadi prima. 80-annya. 80-an. 80-an. Ini untuk A, BA, AB. Oke. Di sini juga karena buntutnya 8 tidak akan menjadi prima. Oke. Tidak prima.
Maka yang mungkin itu hanya 7, 71, 72, 73, 79. Kalau dibalikan jadi 17, 37, 97. Maka nilai BA-nya semuanya ialah 71 tambah 73 tambah 79. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, 3. Berarti yang mungkin 243 atau 223. Di sini adalah 3, 1, 21 tambah 2, 21 tambah 1, 22. Berarti total keseluruhannya adalah 223 EZ banget. Yes. Oke. Bisa ke soal berikutnya. Makin panas. Jika A dan B merupakan bilangan bulat sehingga A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 27, maka nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 adalah, pernyataannya A pangkat 2 tambah B pangkat 2 5, atau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 45, atau 208, atau 365. Dengan statement 1, 2, 3 benar, 1 dan 3 benar, 3 dan 4 benar, hanya 4 benar, semua pilihan benar. Kita cek gunakan trik. Oke, triknya seperti apa? Di sini lihat. A pangkat 2 min B pangkat 2. Berarti A pangkat 2 min B pangkat 2. Dia akan menjadi A min B A plus B. Oke, berarti A min B A plus B sama dengan 27. Bagaimanakah nentuin nilai A pangkat 2 dan B pangkat 2-nya? Atau kita langkah pertama mencari nilai A dan B-nya. Lihat, ini berupa perkalian. Berarti anggap aja ini jadi satu variabel. Menjadi satu variabel. Kotak kali bulat sama dengan 27. Berarti kita tinggal mencari faktor dari 27 yang memungkinkan. Faktor dari 27 berapa? 1 dengan 27. 2? Enggak. 3? Ada. 3 dengan 9. Ada lagi kah yang menghasilkan 27? 2 ini. Berarti anggap di sini kan bisa aja A dikurang B-nya itu 1, A tambah B-nya itu 27. Atau A kurang B-nya 3, A tambah B-nya 9. Ini kan kali kan? Yes, kali kan? Nah, artinya kalau misalkan A dikurang B sama dengan 1, A tambah B-nya sama dengan 27. Sampai di sini bentuk familiar banget. Sistem persamaan linear dua variabel. Untuk mencari nilai A dan B, enak banget. Langsung ditambah karena koefisien dari B dan koefisien dari B-nya beda jenis, minus dan plus. Langsung. Berarti 2A akan sama dengan 28, A akan sama dengan 14. A sama dengan 14, ketebak dong B-nya berapa? 14 tambah B sama dengan 27 ya, B-nya berarti 13. Ini untuk kondisi faktor dari 27, 1 dan 27. Sekarang lanjut ke kondisi yang ke faktor 3 dan 9. Anggap A dikurang B-nya adalah 3. A kurang B-nya, A kurang B sama dengan 3. Maka A tambah B-nya 9. A tambah B 9. Lagi-lagi kita ketemu dengan namanya sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja dijumlah karena koefisien B sudah sama tapi beda jenis tanda. Oke, dikurang saja menjadi 2A sama dengan 12, A sama dengan 6. Berarti B-nya berapa? 6 tambah B sama dengan 9, B-nya ketemu adalah 3. Ada 4 nilai dari A dan B. Tinggal kita masukkan mana yang sesuai. Untuk A yang sama dengan 14, B sama dengan 13, dia akan menemukan nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, artinya 14 ditambah 13 pangkat 2. 196 ditambah 169, 365. Oke. 365.
Sedangkan untuk yang A-nya 6, B-nya 13, saya di sinilah ya. Berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, A-nya 6, 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, 9 ditambah 36 ditambah 9, 36 ditambah 9, hasilnya 45. Oke, 45 dan 365. Adakah kejadian lainnya selain nilai A dan B yang sudah ditemukan? Karena faktor 27 itu hanya 1 dan 27, 3 dan 9. Berarti yang memenuhi adalah 365 dan 45. 5 enggak. 45 iya. 208 enggak. 365 iya. Berarti isinya 2 dan 4 yang benar. Oke, mudah sekali karena sudah panas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika A dan B, dari tadi A dan B ya, AB, ayo belajar dari soal UTBK. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B berapa sih? Apakah 3, 7, 9, 19 atau 21? Oke. Sudah kira-kira mudah lah ya, mudah banget. Gunakan trik lagi pada sifat eksponen. Yang ini A pangkat B sama dengan 20 pangkat 20. 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Dia selisihnya agak-agak dekat ya, bilangan basisnya sudah sama-sama 2. 2 pangkat 20 boleh nggak sih saya jadikan 2 dikali 2 pangkat 19? Boleh aja dong, karena dari sifat eksponen A pangkat M dikali A pangkat N, A M tambah N. Oke, 1 ditambah 19, 20 dikurang 2 pangkat 19. Berarti bilangan basisnya kita anggap 2 pangkat 19 itu adalah satu variabel yang sama. 2 kotak dikurang 1 kotak, dia akan menghasilkan 1 kotak. Berarti akan menghasilkan 2 pangkat 19 A pangkat B. Berarti di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Sudah ketemu A dan B-nya. Maka A tambah B ya sudah, 2 tambah 19 sama dengan 21. Pilihannya adalah yang di E. Mudah banget. Lanjut lagi. Di sini lagi-lagi kita ketemu dengan AB. Ayo belajar dari soal UTBK. Jika 2025 AB ditambah 19 sama dengan 3040, maka nilai dari 675 AB adalah berapa sih? 675 AB. Di sini hanya ada 2025 AB. Kita gunakan saja clue-nya yang diketahuinya ini. 2025 AB ditambah 19 sama dengan 3040. Berarti 2025 AB ditambah 19 sama dengan 3040. Boleh nggak 19 saya pindahkan ke sisi kanan? Boleh dong. Menjadi 2025 AB sama dengan 3040 dikurang 19. 3040 dikurang 19 berapa sih? 2025 AB sama dengan 3021. Tapi yang ditanya itu adalah 675 AB. 675 AB berapa ya? Kita lihat. Berarti ini bisa pakai perbandingan nantinya. Oke, ini X ya. Kalau gitu 2025 bagi 675 bisa ya? Bisa. 675 kali 2 nggak mungkin. Kali 3 deh coba. 5 1 2 2. Ternyata bisa dibagi 3. Artinya ini perbandingannya akan menjadi 3 per ini tercoret jadi 3 per 1 ya.
3/1 sama dengan 3021 per tanda tanya yang ini. Berarti tanda tanya sama dengan 3021 per 3 sama dengan 10.007. Pilihannya ada di A. Oke, sudah makin panas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A dan B, lagi-lagi AB, lagi-lagi AB. Ayo belajar dari soal UTBK. Angka persamaan kuadrat X pangkat 2 min A tambah 3X ditambah C sama dengan 0. Dan B kuadrat sama dengan A plus 10. Maka C kuadrat ditambah C berapa sih? Masih ingat konsep persamaan kuadrat yang mana akar-akarnya jika dijumlahkan mengena rumus apa, dan jika dikalikan mengena rumus apa? Penasaran banget? Penasaran banget? Yuk kita bisa menyelesaikan bentuk soal UTBK TPS jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 minus A tambah 3X ditambah C sama dengan 0. Untuk persamaannya, persamaan kuadratnya. Karena A dan B di sini adalah akar-akar persamaan kuadrat, berarti A ditambah B itu sama aja dengan X1 ditambah X2. Dia akan menjadi min B per A. Di sini B-nya berapa? Nilai B-nya kan untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Oke, B-nya di sini adalah 3 tambah X atau A tambah 3. A tambah 3 atau koefisiensi X. Berarti di sini A tambah B sama dengan min A tambah 3 min min B per A kan? Min B per A berarti min A tambah 3. Kenapa min A tambah 3? Ini kan B-nya. Oke, per A-nya berapa? Di sini A-nya 1. Berarti A-nya ini 1. Beda konsepnya. A-nya di sini. Oke, 1 ya. Dia menjadi A tambah B sama dengan minus ketemu minus plus lah ya. Jadi A plus 3. B-nya menjadi B-nya 3. B-nya sudah ketahuan dong. Bisa nggak cari C? Kita cari dulu A-nya. A-nya berapa pada yang diketahui atau ke yang selanjutnya, yaitu B kuadrat sama dengan A plus 10. Berarti B kuadrat sama dengan A plus 10. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan A tambah 10. Berarti A-nya berapa? Tambah 10. 3 pangkat 2 9. Ketebak dong, A-nya sama dengan 1. Bagaimana Kak mencari si C-nya, nilai si C-nya? Kembalikan nilai A-nya pada persamaan kuadratnya. Kembalikan ke sini. Oke, dia akan menjadi subs ya. Substitusikan atau gantikan nilai A-nya. Dia akan menjadi X kuadrat min A-nya 1. Berarti 1 tambah 3 min 4X ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya seperti apa? X kuadrat min 4X plus C. Berarti kita bisa cari A kali B itu, karena A dan B nya akar persamaan kuadrat ialah C per A kan. Berarti C A kali B sama dengan C. A nya 1, B nya 3. A nya 1, B nya 3. Berarti C nya sama dengan 1 dikali 3. Hasilnya C nya 3. Ketebak banget, C nya sudah dapat 3. Ketebak dong hasil C kuadrat. Hasil C kuadrat plus C. Berarti 3 pangkat 2 ditambah C. C nya 3 ditambah 3 sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan C nya 3. A nya 1, B nya 3 sama dengan 12. Oke. Sama dengan 12. A tambah B
C-nya 3. Oke, sama dengan 12. Oke, sama dengan 12. Pilihannya di A. Saya cek dulu. A-nya -1 kah? 3 pangkat 2 sama dengan A plus 10. Kakak ada salah di sini, sorry. Oke, menentukan A-nya karena terlalu cepat agak kurang teliti. Nah, tips buat sobat belajar semua, dalam mengerjakan soal seperti ini kita sudah menguasai konsep tapi juga butuh ketelitian. Oke. Di sini 9 sama dengan A tambah 10, berarti A-nya sama dengan -1. Ya dong, A-nya -1. Input ke sini berarti menghasilkan X kuadrat min 1 tambah 3 2 ya, berarti 2X plus C sama dengan 0. Berarti A kali B sama dengan C per A, berarti C. A kali B sama dengan C. A nya berapa? A nya -1, C nya 3, C sama dengan -3. Oke, C nya -3. Kembali lagi kita masukkan ke sini, berarti -3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah -3. Oke, ditambah -3, dia akan menghasilkan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Oke, ketemu hasilnya ialah 6 ya. Yes, kita lanjut. Oke, jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X dikurang 5Y sama dengan A, dan 8X tambah 5Y sama dengan 34, serta X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Kira-kira seperti apa? Di sini jelas ada dua persamaan. Oke, dua persamaan. Yang pertama 4X min 5Y sama dengan A, persamaan pertama. Persamaan keduanya 8X plus 5Y sama dengan 34. Oke. Nah, kalau melibatkan dua persamaan linear dua variabel, tidak lain. Kalau nggak eliminasi, substitusi, atau campuran untuk mencari nilai X dan Y-nya. Tapi di sini jadi 3 UKA-nya. Tenang, ada clue-nya lagi di sini. X bilangan prima antara 2 dan 6. X tambah A-nya. Berarti kita cari dulu. Kita hilangkan Y-nya aja langsung ya. Koefisiennya sudah sama, beda tanda. Berarti di jumlah. Oke, ini kita eliminate. 4X tambah 8X, 12X sama dengan A tambah 34. Oke, jelas banget. X sama dengan A ditambah 34. A ditambah 34 per 12. X-nya sudah ketemu. Masih dalam bentuk ada A-nya, tapi tenang, tidak usah panik. Tenang. Oke, X tambah A adalah bilangan prima 6 antara 2 dan 6. Bilangan prima antara 2 dan 6. Berapa aja bilangan prima antara 2 dan 6? 2, 3, 5, 7 ya. 3. Kalau enggak 3 atau 5. Ya enggak? Ketika 3 deh. Kita ketika 3 berarti X tambah A sama dengan 3. X tambah A sama dengan 3. Berarti di sini X-nya berapa? A tambah 34 per 12. Oke. X-nya terganti dengan A tambah 34 per 12 ditambah A sama dengan 3. Semua saya kalikan 12. Semua saya kalikan dengan 12 menjadi A tambah 34 ditambah 12A sama dengan 36. 13A sama dengan 36 dikurang 34. Dia menghasilkan 2.
A sama dengan 2/13. Oke. A-nya 2/13, X-nya berapa? Nanti kita input dong di sini. Berarti untuk bilangan primanya sama dengan 3, X-nya berarti 2/13 ditambah. Oke, biar lebih enak. Oke, saya input ke sini ya. Berarti ini akan sama dengan 2/13 ditambah 34/12. Berarti 2/13 ditambah 34 kali 13. 34 kali 13. Oke. 2, 1, 4, 3. 2, 4, 3. 342. 342 per 12. Dia akan menghasilkan berarti 344 per 12 kali 13. 12 kali 13 ialah 156. Berarti X-nya 344 per 156. Namun di sini kan clue-nya X dan Y bilangan positif. Berarti ketika X tambah A sama dengan 3, dia tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena X-nya 344 per 156. Berarti tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Artinya ada pilihan lain ketika bilangan prima X tambah A sama dengan 5. Oke, ketika X tambah A sama dengan 5. Kita cek ketika X tambah A sama dengan 5. Artinya X-nya berapa? X-nya ini kan. Input A tambah 34 per 12 ditambah A sama dengan 5. Masih cara yang sama, kita hilangkan per 12-nya, kalikan 12. Oke, menjadi A plus 34 ditambah 12A sama dengan 5 kali 12, 60. Oke, 60. Berarti 13A sama dengan 60 dikurang 34 berapa? 26. A-nya sama dengan 2. Enak dong, A-nya saja sudah bulat. Berarti X-nya berapa? Input ke sini. X sama dengan A-nya 2. 2 ditambah 34 per 12. 2 tambah 34, 36. 36 bagi 12, 3. X-nya 3. Sudah ketahuan X-nya 3. Berarti bisa nggak cari Y-nya? Bisa, masukin aja ke sini. Ke persamaan yang 8 dikali 3 ditambah 5Y sama dengan 34. Berarti 5Y sama dengan 34 dikurang 24, 10. Y sama dengan 2. Oke. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Yang ditanya X kurang Y, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Inilah pilihan terakhirnya. A, 1. Oke, jelas, mudah, agak ruwet, nggak apa-apa. Yang penting kita paham konsepnya. Oke, bagi kamu yang masih panas, lanjut lagi. Di sini panas-panas, dingin-dingin, lebih enak minum kopi. Ya, untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Kalau untuk satu cangkir aja, secangkir berarti 1 cangkir atau 1 cup. Wah, bahasa kerennya 1 cup. Berarti secangkir itu 1 kopi, 1 cangkir, dia adonannya 3 kopi, 2 sendok creamer. Untuk beberapa cangkir berarti banyak nih. Oke, dia butuh 5 kopi dan A sendok creamer. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berdasarkan informasi di atas, berdasarkan informasi di bawah ini, jika P-nya itu 3A,
Q-nya 10. Artinya kita harus tahu dulu nih nilai si A. Kita cari tahu dulu nih nilai si A berapa. Bagaimana caranya? Satu cangkir dan beberapa cangkir. Kita pakai perbandingan. Entah itu perbandingan senilai kah atau perbandingan berbalik nilai kah. Untuk satu cangkir 3 kopi. Berarti di sini kopi ya. Sini kopi, di sini kelima. Oke. Untuk 1 cangkir kopi itu 3 sendok. Berarti 3. Sedangkan kelimanya 2. Oke. Lanjut. Untuk beberapa cangkir kopi, berarti lebih dari 1 dong kalau beberapa. Itu 5 sendok kopi. Kelimanya A. 1 cangkir 3. Beberapa cangkir berarti lebih dari 1 cangkir. Itu 5. 3 ke 5 naik. 1 ke beberapa atau 1 lebih dari 1 berarti naik juga. Sama-sama naik. Artinya dia perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai langsung saja. Berarti 3 per 5 sama dengan 2 per A. Oke banget. Lagi-lagi gunakan perkalian silang. 5 kali 2 3A kali 3 berarti 3A sama dengan 10. A nya 10 per 3. Puaskah sudah ketemu nilai A nya? Jangan puas dulu karena kita harus menentukan informasi yang tepat buat si P dan Q. Berarti P nya kan 3A berarti sama dengan 3 dikali 10 per 3. A nya 10 per 3. Oke, berarti A nya si P sama dengan 10, si Q sama dengan 10. Nilainya sama dengan, pernyataan yang tepat adalah yang C. Mudah banget. Sekali lagi makin panas. Oke. Di sini untuk setiap bilangan asli A dan B, lagi-lagi A, B. Ayo belajar dari soal UTBK. Suatu fungsi memenuhi B kuadrat dikali fungsi A sama dengan A pangkat 3 dikali fungsi B. Nilai dari fungsi X sama dengan 4 ditambah X sama dengan 2 per fungsi X sama dengan 2 dengan F ketika X sama dengan 2 tidak sama dengan 0. Berapa sih nilainya kira-kira? Gimana kita bisa tahu kak? Rumusan fungsinya aja tidak diketahui. Tapi tenang, jangan panik, tenang. Di sini ada clue-nya. B kuadrat dikali fungsi A, fungsi F sama dengan A kuadrat, A pangkat 3 dikali fungsi F ketika X-nya sama dengan B. Boleh nggak saya ubah? Ini saya ubah. Dia akan menjadi fungsi F ketika X-nya A. Karena ini dikali, saya pindahkan menjadi fungsi F ketika X-nya B. Sama dengan, ini pun saya pindah, dia akan menjadi A pangkat 3 per B pangkat 2. Sudah ketahuan dong. Ketika di input A, dia hasilnya A pangkat 3. Ketika di input B, dia hasilnya B pangkat 2. Lalu bagaimana kak? Kan yang ditanya nilainya seperti ini. Nilainya seperti ini yang ditanya. Kita ubah dengan definisi operasi penjumlahan pecahan. Ini saya ubah saja bentuknya. Udah berubah, hanya tulisannya saja yang berubah. Tulisannya makin tambah jelek. Ini tuh tulisan komputasi, ini tulisan saya. Tapi tenang, bukan jelek tapi berseni tinggi. Tapi bisa diubah secara matematis menjadi ini satu enggak hasilnya? Nih, tidak ya. Kenapa? Karena dia akan berbeda. Dia beda. Rumusan fungsinya beda. Cuma dia akan setara dengan ini. Oke. Ketika pembilangnya dia adalah A pangkat 3.
Ketika di input A, di hasilnya A pangkat 3. Berarti A-nya di sini berapa? 4. Berarti di sini adalah 4 pangkat 3. Sedangkan untuk penyebutnya, ketika di input B, dia hasilnya B pangkat 2. Berarti ketika di input 2, dia hasilnya 2 pangkat 2. Yang pembilangnya, ketika di input A, dia hasilnya A pangkat 3. Berarti ketika di input 2, dia hasilnya 2 pangkat 3. Pak, penyebutnya ketika di input B, hasilnya B pangkat 2. Berarti ketika di input 2, hasilnya oke. Jelas? Jelas banget, ini berdasarkan operasi penjumlahan. Boleh dipecah seperti ini. Oke. Dia menjadi 4 pangkat 3, 64. Pak, 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 pangkat 3, 8. Pak, 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 64 bagi 4, 16. Ditambah 8 bagi 4, 2. Oke, hasilnya 18. Ketemu hasilnya 8. Oke, mudah banget. Jangan mudah panik, tenang. Keluarkan kemampuan kalian, pengetahuan kalian secara matematis, baik itu dasar operasinya ataupun tingkat-tingkat lanjutnya seperti fungsi, eksponen, sifat-sifat dasar eksponen dan sebagainya. Oke, untuk pembahasan TPA dan TPS sampai di sini. Semoga ilmu yang kakak berikan hari ini bermanfaat buat kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk UTBK 2021. Good luck, thank you, terima kasih. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!